Kisah Para Rasul 11, hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Nah, jadi ini setelah kejadian Petrus dan Kornelius di Kisah Para Rasul 10, rasul-rasul dan saudara-saudara yang lain di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga sudah menerima firman Tuhan. Nah, di situ bagaimana Petrus setelah tiba kembali ke Yerusalem, nah orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia, karena mereka berkata, "Kenapa engkau masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka?" Karena di situ dilarang untuk berkumpul, apalagi makan bersama-sama. Itu kan yang Petrus sudah sampaikan waktu dia bertemu dengan Kornelius. Kita bisa ingat di Kisah Rasul 10 ayat 28 dikatakan, Petrus berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Nah, ini yang mereka sampaikan kepada Petrus, bahwa mereka berselisih pendapat dengan Petrus waktu Petrus sudah pulang lagi ke Yerusalem dari Kaisarea. Nah, di situ mereka bilang, "Engkau bahkan makan bersama-sama mereka, engkau masuk ke rumah orang tidak bersunat." Nah, Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, ayat 5, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan." Petrus ceritakan ulang kejadian yang terjadi di Kisah Para Rasul 10. Kita baca ulang, itu semuanya sudah terjadi yang Petrus alami di Kisah Para Rasul pasal 10. "Jadi aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus.'" Kita stop di ayat 13 dulu. Jadi ini cerita Petrus kepada orang-orang bersunat di Yerusalem yang berselisih pendapat dengan apa yang dia lakukan waktu di Kaisarea. Nah, dia ceritakan ulang. Kalau kita baca ulang di Kisah Para Rasul 10, jadi di situ ada di Kaisarea seorang yang bernama Kornelius. Nah, Kornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia orang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, dia mendapat penglihatan kira-kira jam 3 petang, tampak seorang malaikat Allah masuk rumahnya dan dia berkata kepada Kornelius, 'Kornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang
Suruhlah, ayat 5 Kisah Para Rasul 10, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi ini diceritakan ulang Petrus bagaimana kejadiannya sampai dia pergi ke rumah orang yang tidak bersunat, bahkan makan bersama-sama mereka. Karena sesudahnya kan Petrus di tempat Petrus, dia sementara besoknya itu orang yang diutus oleh Cornelius pergi menjemput Petrus di Yope. Petrus mengalami di rumahnya Simon penyamak kulit. Tuhan memberi penglihatan jam 12 tengah hari. Waktu Petrus berdoa, dia diberi penglihatan di mana langit terbuka dan turun suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah, dan di situ ada berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung yang diperlihatkan, dan ada suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Itu yang terjadi sampai 3 kali, dan Petrus akhirnya taat. Dia mengikuti orang yang datang menjemput dia itu. Mereka tinggal dulu semalam, dan sesudahnya mereka berjalan bersama-sama untuk ke Kaisarea, ke tempat Cornelius, dan ada beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Kisah Rasul 10 ayat 23. Nah, di Kisah Rasul 10 tidak disebutkan berapa orang saudara-saudara yang ngikutin, saudara seiman yang ikutin Petrus, tetapi di Kisah Para Rasul 11 dituliskan Petrus menjelaskan bahwa mereka ada berenam, keenam saudaranya, mereka bertujuh. Ayat 12 Kisah Rasul 11. Jadi roh yang membimbing dia, kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Jadi Petrus berani pergi melangkah mengikuti orang-orang yang diutus oleh Cornelius karena dia mendengar suara roh. Roh yang berkata kepadanya, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Jangan takut, aku yang memerintahkan untuk mereka datang menjemputmu. Dan itu yang membuat Petrus pergi dengan tidak bimbang. Dia dan keenam saudaranya ini menyertai Petrus. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Jadi ini saya ulang kembali ayat 13. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Jadi Cornelius diberitahu bahwa Petrus yang lagi tinggal di Yope itu, kalau dia suruh jemput, dia akan menyampaikan berita kepada Cornelius dan seisi rumahnya dan semua sahabatnya, keluarganya. Berita itu adalah berita yang akan mendatangkan keselamatan bagi Cornelius dan bagi seisi rumahnya. Berita tentang Yesus Kristus Sang Mesias. Ayat 15, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi Petrus jelaskan lagi sementara aku berbicara, dia menceritakan tentang Yesus, memberitakan Injil damai sejahtera. Roh Kudus turun atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Waktu Pentakosta, keturunan Roh Kudus, waktu mereka menunggu di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga. Ayat 16, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Jadi dia bilang, tidak mungkin saya bisa mencegah dia. Dia ini huruf besar. Allah. Bagaimana mungkin Petrus mau mencegah Allah kalau memberikan karunia-Nya kepada orang-orang bangsa lain ini yang menurut mereka tidak bersunat. Sehingga saudara-saudaranya yang bersunat di Yerusalem berselisih dengan dia. Nah, ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi Tuhan tidak mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup hanya kepada orang-orang yang bersunat, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memberikan anugerahnya untuk
mau bertobat, kalau mau bertobat, mendengarkan Injil, bertobat, memberi diri dibaptis, dan itu akan memimpin kepada hidup. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi sesudah penganiayaan terhadap Stefanus yang dihukum mati, saudara-saudara mereka yang lain karena penganiayaan itu menjadi tersebar ke berbagai tempat. Jadi penganiayaan membuat orang-orang tersebar, tetapi dengan cara itu juga Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil. Tetapi mereka yang tersebar ini hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Mereka enggak sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka hanya memberitahukan kepada orang Yahudi, tetapi di antara mereka ada orang Siprus dan orang Kirene yang juga tiba di Antiokhia. Nah, orang-orang itu juga yang berkata-kata kepada orang Yunani dan memberitakan Injil, yaitu Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Pemberitaan Injil, ada penyertaan Tuhan di sana, dan Roh Kudus, Roh Tuhan yang membuat sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan firman, kuasa Roh yang bekerja sehingga orang-orang berbalik kepada Tuhan dan menjadi percaya. Ada penganiayaan saat kita teraniaya, saat ada ujian-ujian dalam hidup kita. Mungkin kita tersebar, kita berkenalan dengan orang-orang lain melalui situasi-situasi hidup yang kita alami. Yang sakit ketemu dokter, ketemu perawat. Jadi di sana bisa menyampaikan lagi Injil. Menyampaikan Injil kepada orang-orang lain yang Tuhan pertemukan akibat keadaan-keadaan yang ada. Nah, akibat penganiayaan ini yang membuat orang-orang percaya saat itu tersebar dan Injil semakin diberitakan. Nah, kadang kita lihat situasi dalam hidup kita, ada ujian-ujian yang datang. Kalau kita lihat dengan berpikir seperti Filipi 4 ayat 8, melihat yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang patut dipuji, kita bisa lihat Tuhan membawa saya dalam situasi ini untuk memperkenalkan dengan orang-orang yang lain, untuk bisa berbagi tentang kasih Tuhan yang dialami. Sekalipun kelihatannya ujian yang berat, tetapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi kabar tentang orang-orang yang sejumlah besar sudah menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan karena pemberitaan beberapa orang Siprus dan orang Kirene di Antiokhia itu tentang nama Yesus, maka dikirimlah Barnabas ke Antiokhia. Nah, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi Barnabas tiba di Antiokhia, dia melihat kasih karunia Allah yang dialami orang-orang di situ, menjadi percaya kepada Yesus, berbalik kepada Tuhan. Dia bersukacita. Sukacita karena orang berbalik kepada Tuhan. Dan ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, berbalik, tetapi jangan sementara, tetap setia. Ada kata setia yang Barnabas nasihati mereka. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas itu orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, sehingga Tuhan membawa sejumlah orang, sehingga melalui Barnabas sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kelihatan mungkin perjuangan iman berat, tetapi saat kita melalui kesaksian hidup kita yang berat, orang melihat Yesus yang memberikan kekuatan, di mana
secara kekuatan sendiri pasti nggak bisa menghadapi setiap ujian kehidupan, tetapi karena kasih Tuhan. Dan itu yang akan disaksikan oleh sejumlah orang yang nantinya melihat betapa besar kuasa Tuhan di dalam hidup kita yang selalu menopang dan memberikan kekuatan. Nah, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Kita ingat bagaimana Barnabas di Kisah Para Rasul 10, dialah yang menolong ya, dia yang menolong Paulus waktu Saulus bertobat. Masih Saulus saat itu bertobat dan dia pulang ke Yerusalem. Dia mau bergabung dengan murid-murid Tuhan, tetapi dia nggak diterima karena mereka lihat masa lalunya Saulus. Tetapi ada Barnabas yang menerima dia dan membawanya ke rasul-rasul dan menceritakan tentang bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Barnabas ini setelah dia sudah tiba di Antiokhia, dia jemput Saulus khusus ke Tarsus. Dia pergi ke Tarsus menjemput Pak Saulus dan dia bawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Barnabas membawa Saulus, dia jemput khusus ke Tarsus, dia bawa ke Antiokhia. Mereka berdua tinggal bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka mengajar banyak orang di situ dan di Antiokhia lah melalui pelayanan Barnabas dan Saulus, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lalu lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 11, bagaimana Petrus memberikan pengertian kepada saudara-saudara yang seiman dengan dia, yang sudah bersunat, yang tidak menerima apa yang Petrus lakukan waktu dia ada di Kaisarea, bergabung dengan orang-orang yang tidak bersunat, masuk ke rumah mereka, makan bersama-sama. Tetapi setelah Petrus menjelaskan kenapa sampai dia melakukan itu, dia lakukan karena tuntunan Roh Kudus yang membuat dia melakukan hal yang tidak biasanya dia lakukan. Tetapi saat Roh Kudus yang menaruh di hatinya, dia percaya dan dia lakukan itu, membuat banyak orang, keluarga dari Cornelius ini, semuanya memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus kiranya yang membuka revelation, memberikan pengertian yang kita bisa mengerti masing-masing dan menolong kita untuk mempraktekkan apa yang menjadi pelajaran yang dibukakan melalui Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem di Kisah Para Rasul 11 ini. Shalom.